Masih loading. Silahkan mulai, Bu Ika. Bentar, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ini, ayo bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Semangat pagi. Semangat pagi. Kalau Bu Ika bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 sehat, semangat. Yes, bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, bareng-bareng ya. Semangat pagi. 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 Sehat. Semangat. Yes. Oke, meskipun hari sudah siang, semangat. Kita harus tetap semangat pagi supaya bisa tetap belajar bareng dengan guru. Oke, kemarin siapa yang ikut upacara bendera? Angkat tangannya. Ayo, kemarin siapa yang ikut? Iya, Mbak Baik, ada Mbak Oki, Mas Sening, Mas Umar kemarin berangkat tidak? Berangkat, Bu. Saya, Bu. Jajan. Oh, jajan. Oke. Kemarin ada yang membacakan teks Pancasila tidak ya? Ada, Bu. Bapaknya yang di depan. Tidak. Nah, iya, kita juga sebagai pelajar Pancasila, kita juga harus tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi bareng yuk. Ikuti Bu Guru ya. Tepuk-tepuk tangannya. Yuk. Ya, Bu. Belajar Pancasila, beriman bahwa pada Tuhan yang ada akhlak mulia, Bhinneka Tunggal Ika, yang mandiri, kreatif dan bernalartis. Oke, hebat semuanya kelas 4B. Oke, kita lanjutkan. Masih ingat tidak ya kemarin hari Senin kita IPAS-nya belajar apa? Ada yang masih ingat? Ini, kemarin kita ngapain ini ya? Bu Ika masih menyimpan fotonya ini. Ada mainan, Bu. Ada Umam ini. Umam kemarin di belakang ini bawa gelas plastik warnanya hijau. Ada airnya. Itu air apa ya, Mas Umam ya? Itu air sirup, Bu. Oh, air sirup. Kemarin dicoba, manis tidak ya? Manis, Bu. Manis. Kemarin kita basah-basahan main air. Sekarang kita juga akan belajar tentang adanya air. Oke, sekarang coba Mbak Oki, coba ini di papan tulis. Terlihat belum ya ini? Tulisannya terlihat belum? Sudah. Oke, kita akan belajar tentang apa Mbak Oki? Wujud zat dan perubahannya. Oke, pintar. Kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, IPAS nanti kalian akan mengidentifikasi proses perubahan wujud zat. Coba sekarang kita lihat, kita tampilkan video berikut. Nah, kalian bisa melihat tidak? Ini ada gambar apa ya? Gambar apa? Akuarium. Akuarium. Oke, pintar sekali Mbak Oki. Di dalam akuarium ini ada apa ya? Ada apa Mas Sening? Ikan. Ada ikan, pintar Mbak Oki. Yang lain? Ada orangnya, Bu. Ada ikannya. Kemudian ada apa? Orangnya di dalam akuarium itu, Bu. Ini orangnya. Ada air. Ini orangnya melihat, orangnya mengamati. Seperti kalian sedang mengamati akuarium. Di dalam akuarium ada apa Mas Hari? Rumput. Selain ikan. Ada tanaman, Bu. Ada tanaman, ada apa lagi? Dari ngatuk, Bu. Ada cacing. Ada cacing. Ada Oke, airnya. apa lagi? Ada Gelembung, akuariumnya. ada gelembungnya. Oh, pinter. Ada Oke, kabelnya. Ada airnya tidak? Ada lampu. Oh iya, ada airnya tidak? Ada air. Iya, kalau tidak ada air ikannya tidak bisa hidup. Oke, kita saksikan sebentar.
diamati oleh Anda dan Mas Edi, di dalamnya terdapat materi berupa benda padat, air dan gas. Benda padat misalnya batu, ikan. Kemudian benda cair misalnya air. Sedangkan gas adalah udara yang ada dalam akuarium. Tentu antara materi benda padat, materi benda cair, dan materi gas memiliki sifat yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Oke, sekarang coba Mbak Baik, coba yang biru ini dibaca. Mbak Baik. Oh, yang biru. Ya. Iya, yang Bu biru Guru. ini. Di dalam Ya. akuarium. Yang ini Bu Guru? Oh iya Bu Guru. Di dalam Iya. akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas, Bu Guru. Oke, pintar sekali. Kasih aplaus buat Mbak Baik. Iya, jadi seperti yang telah kalian amati tadi, bahwa di dalam akuarium itu tadi ada yang menyebutkan ada ikan, Bu, ada air, Bu, kemudian ada lampu, terus ada lagi yang menyebutkan ada batu, ada tumbuhan. Nah, itu masuk kemana ya? Masuk ke benda padat, cair, atau benda gas? Mari kita saksikan. Apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya. Nah, bagaimana bentuk dan sifat dari masing-masing benda? Baik itu benda padat, cair, dan gas? Tentu jawabannya juga tidak. Perhatikan gambar berikut ini. Seperti contoh batu ini, berikut ini. Air merupakan salah satu. Selanjutnya kita akan membahas bentuk dan sifat zat gas. Coba perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Cara mengalir. Zat padat tidak dapat mengalir. Sedangkan zat cair dapat mengalir dan gas juga dapat mengalir. Oke, dari video tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Ada 3 benda. Benda apa saja? Yang pertama, benda Padat. yang kedua benda air. Cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Dari ketiga benda tersebut memiliki perbedaan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari bentuknya? Kalian bisa melihat ini loh. Bisa ada padat, cair, dan gas. Kira-kira bentuknya kalau yang padat itu bentuknya seperti apa ya? Tetap, Bu. Ya, bentuknya tetap, dia tidak bisa berubah. Meskipun dia di ember, dia masuk ke ember, bentuknya tetap seperti ini. Berbeda dengan yang cair, bentuknya berubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tempatnya. Oke. Seperti juga benda gas. Gas itu juga berubah. Oke, dari sini sebelum Bu Ika berlanjut, apa ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Kalau sudah, berarti kalian sudah siap untuk melaksanakan proyek. Ya, kita akan melaksanakan proyek apa? Kita akan membuat miniatur klasifikasi wujud benda. Oke, kemarin Bu Ika sudah menginformasikan kalian untuk membawa alat dan bahan. Apakah sudah disiapkan alat dan bahannya? Siapa yang ketinggalan alat dan bahannya? Sudah ada? Sudah dibawa semua? Sudah, Bu. Oke, silakan di atas meja. Mari kita membentuk kelompok. Oke, Bu Ika akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Ketinggalan. Oke, nanti kita buat kelompok ketinggalan enggak apa-apa ya. Nanti kita buat kelompok. 3 kelompok. Ada dari kelompok padat, kelompok cair, dan juga kelompok gas. Oke, nanti masing-masing kelompok silahkan berkumpul menjadi satu dan mejanya diatur ya. Sudah siap? Bu, siap. Siap, Bu. Sudah, Bu. Ayo, masanya sudah siap? Oke ya, Siap. silakan diatur dulu.
dan alat bahannya. Nah, tugas kalian adalah karena berkelompok, silakan anak-anak berbagi tugas ya. Jangan ada yang lamun sendiri, ya. Mas Hari sudah siap? Sudah, Bu. Oke, bagi tugas ya Mas Hari ya. Ya, Bu. Ada nanti yang ada yang mencatat, ada yang membuat laporan, dan ada yang merangkai. Nah, Bu Ika sudah bagikan LKPD-nya kalian. Kalian bisa membaca dan mengamati. Selanjutnya Bu Ika beri contoh ya, apa yang nanti akan kalian lakukan. Silakan bagi tugas. Ada yang mengelompokkan benda, ada yang menganalisis sifat benda, kemudian ada yang mengerjakan proyek. Bu Ika beri contoh dulu. Nah, seperti ini contohnya. Nanti silakan kalian berkreasi sendiri ya, sesuai keinginan kalian, sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, namanya saja pelajar Pancasila harus kreatif dan bernalar apa tadi? Kritis. Bentar, tepuk tangan. Oke, jadi ini sebagai contoh. Silahkan kalian berkreasi sendiri. Silahkan kalian membagi tugas sendiri. Dan dengan syarat supaya nanti tidak gaduh. Kalau ada yang bertanya, silahkan angkat tangannya. Oke, sudah siap? Sudah siap belum? Siap. Iya, Bu. Oke, kalau sudah Bu Ika beri waktu 5 menit setelah selesai, 20 menit setelah selesai nanti kalian akan presentasi. Ayo dibagi tugasnya. Kelompoknya Mas Umam. Nanti Mas Umam membuat tabel pengelompokan. Nanti Mbak Baik yang mengerjakan sifatnya dan yang lain nanti mengerjakan proyeknya ya. Ya. Oke. Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan tidak? Belum. Tidak, Bu. Tidak, oke. Ada yang sudah selesai? Ning, Bu. Hening? Oh, Mas Hening. Mas Hening sudah selesai, Mas Hening? Halo, Mas Hening mana ya ini ya, Mas Hening? Oh, tadi ke Sudah selesai, toilet, Mas Bu. Hening? Oh, ke toilet. Oke, kelompoknya Mbak Eri. Mbak Eri sudah selesai belum, Mbak Eri? Belum, Bu Guru. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Silahkan. Oke, Mas Umam, coba lihat proyeknya, coba lihat pengelompokannya. Bisa ditunjukkan dengan Bu Guru dan teman-teman di sini? Coba seperti apa ya dari kelompoknya Mas Umam ya. Ini, Bu. Wah, hebat sekali, bagus sekali, rapi. Terlihat tulisannya besar. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sekarang kelompoknya Mas Umam, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan tabel pengelompokan dan juga memperlihatkan kepada teman-temannya proyek yang sudah Mas Umam dan kelompoknya kerjakan. Siap, Mas Bu. Umam. Siap. Ya, nama bendanya apa saja yang ditempelkan? Mas Umam menempelkan apa saja? Saus saset, Bu. Saus saset. Saus saset. Oke, cair padat apa gas? Cair, Bu. Pinter sekali. Kemudian apalagi Mas Umam yang benda padatnya? Benda padatnya itu tadi botol, Bu. Botol apa ya? Kamu Apa membawa ya? botol apa, Mas? Ini tadi ada botol di sini saya tempelkan, Bu. Oh, pinter Kaget, ah? sekali. Ini di botol minum, Bu. Hebat. Iya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Umam. Oke, jadi dari semua kelompok sudah mempresentasikan hasil. Selanjutnya kita akan melihat yang ada di papan tulis. Oke, ada yang sudah pernah makan es krim? Ada yang suka es krim? Suka. Suka, Bu. Iya, tidak ada yang nggak suka es krim ya? Oke, kalau kamu beli es krim di Alfamart pada siang hari, terus kemudian kalian pulang ke rumah, waktunya lama, kira-kira masih keras tidak ya es krimnya? Leleh, Bu. Meleleh, Bu. Iya, pintar sekali Mas. Es krimnya akan meleleh. Loh, kenapa kok bisa meleleh? Apa yang menyebabkan es krimnya meleleh ya? Ada yang tahu? Panas, Bu. Panas. Panas. Oke, panas. Loh, panasnya dari mana Mas Umam?
Dari matahari, Bu. Pinter. Cocok ya, sekarang panas-panas. Kita memerlukan sinar matahari untuk kegiatan eksperimen kali ini. Oke, sebelumnya coba baca dulu ini. Mas Hari, coba dibaca yang ada di depan ini. Siap, Bu Guru. Oke. Wujud zat bisa berubah-ubah, seperti es krim yang dimakan oleh Banu. Dari wujud padat berubah menjadi wujud cair, seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus. Awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud yang lainnya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Hari. Nah, dari bacaan tersebut berarti perubahan wujud benda itu terjadi dan kalian bisa melihat di lingkungan, di kehidupan kalian sehari-hari. Ya apa tidak? Ya. Nah, oke. Kalian suka es krim, kalian makan es krimnya bisa mencair. Ada yang tadi bilangnya meleleh. Kalau begitu, silahkan kita akan menyaksikan video berikut ini. Apakah sudah siap? Sudah. Sudah. Kok yang jawab cuma Mbak Oki? Apakah sudah siap? Sudah, Siap, Bu. Oh, siap. Ya, Bu. Siap. Siap, Bu. Menerima kalor atau dipanaskan maka akan berubah jadi benda cair. Nah, perubahan dari benda padat ke benda cair dinamakan mencair. Ini adalah proses perubahan wujud mencair. Silakan anak-anak cari contoh yang lainnya ya. Dan kalau ini dipanaskan, ini didinginkan. Nah, ketika air didinginkan, maka akan berubah menjadi benda padat, yaitu disebut membeku. Nah, ketika benda cair kehilangan kalor atau melepaskan kalor atau didinginkan, maka akan berubah menjadi benda padat, benda gas. Kalau tadi benda cair didinginkan menjadi benda padat, sekarang benda cair kita panaskan. Jadi apa kalau benda cair dipanaskan? Nah, benda cair kalau dipanaskan ini akan berubah menjadi benda gas, namanya menguap. Contohnya ketika anak-anak mendidihkan air, ketika air terus-menerus dididihkan, maka air itu akan menguap menjadi gas. Biasanya kalau terlalu lama airnya akan menjadi mengembun. Nah, mengembun kebalikannya, asalnya benda gas sekarang berubah menjadi benda cair. Nah, kalau ini kan dipanaskan tadi benda cairnya. Nah, kalau ini benda padat tadi didinginkan. Benda padat yang didinginkan ini akan berubah menjadi benda cair. Contohnya adalah mengembun. Nah, mungkin anak-anak pernah melihat ya di daun-daun. Nah, di daun-daun suka ada air kecil ya, titik-titik mengembun. Asalnya gas itu berubah menjadi embun-embun. Nah, coba anak-anak cari contoh lain proses mengembun dari benda gas menjadi benda cair. Kemudian menerima kalor atau dipanaskan, maka berubah menjadi benda gas. Ini namanya seperti gas. Nah, yang bisa kita jika dinginkan, itu akan bisa berubah menjadi salju. Nah, karena kita bukan negara salju, kita lihat saja contoh lainnya. Misalkan di kulkas ya, anak-anak pernah melihat bunga ya. Nah, bunga materi itu dapat mencair, menguap, atau melakukan sublimasi, maka perlu dipanaskan atau menyerap kalor. Sebaliknya, agar suatu benda dapat membeku, mengembun, atau mengkristal atau deposisi, maka materi perlu didinginkan atau melepas kalor. Oke, sudah? Sudah diperhatikan videonya? Sudah. Ada kata Bu. kalor. Ada yang bisa menjawab apa itu kalor? Celana pendek, Bu. Mbak Oki, kalor. Panas, Bu. Apa tadi? Sepertinya Bu Ika mendengar suara-suara Panas, Bu. panas. Kalor itu adalah panas. Panas yang berasal dari matahari. Nah, itu namanya kalor. Sekarang cuacanya panas tidak? Panas, tidak? Bu. Panas, Bu. Nah, kebetulan karena cuacanya panas, kita dapat melaksanakan praktikum ini. Kita membutuhkan kalor. Oke.
Kita langsung saja ya. Silakan di LAPD yang kedua. Kalian akan melaksanakan praktikum. Alat dan bahannya, apakah sudah tersedia di meja? Siap. Sudah belum? Siap, oke pinter. Kelas 4 juara. Nih bahan-bahannya. Kemudian, oke cara kerjanya. Bu Ika akan bimbing pelan-pelan. Bagi yang belum paham, boleh angkat tangannya untuk bertanya. Oke, kita siapkan dulu gelas plastiknya. Ada 3 gelas plastik. Coba sekarang ditaruh di atas meja gelas plastiknya 3. Sudah siap? Bu. Oke, pintar. Sekarang yang bawa mentega dimasukkan ke dalam gelas plastik pertama. Menteganya dahulu. Mentega. Sudah, oke. Selanjutnya permen coklatnya dimasukkan ke gelas plastik yang kedua. Apakah sudah selesai? Permen coklatnya masukin ke mulut aja, Bu. Nanti sisanya boleh. Kalau istirahat, boleh dimakan. Sekarang buat praktikum dulu ya. Minta 1 ya. Oke. Oke, Mbak Oki, pintar. Selanjutnya es batunya silahkan dimasukkan ke gelas plastik dulu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kalian silahkan keluar, urut kelompok ya. Keluar silahkan dijemur. Karena kita tidak punya kaki 3 dan kita tidak punya spare toes, maka kita memanfaatkan yang ada, sinar matahari. Oke? Silahkan Iya, Bu. urut dari kelompok padat dulu. Kelompok padat, kelompoknya Mas Umam dulu. Silahkan keluar, perwakilan kelompoknya keluar untuk menjemur gelas yang ada mentega, permen coklat, dan es batu. Sebelum dijemur silahkan diamati bentuknya padat, ataukah cair, ataukah gas ya. Silahkan dulu, diamati Bu. dulu. Panas, Bu. Panas. Ya, dijemur. Bahasa Jawanya di PP ya, Mas? Ya. Jemur dulu. Ya. Kalau sudah, yuk kelompok cair, Mbak Oki. Boleh keluar. Ayo, kita keluar, teman-teman. Ya. Ayo. Oke, selanjutnya kelompok gas, Mbak Eri. Ayo, kelompok gas kita keluar. Ya, sudah. Kalau sudah, kita sambil menunggu, kita melaksanakan yang lain dulu ya. Menyalakan lilin, kemudian silahkan kalian mengamati. Masukkan ke dalam tabel pengamatan. Nih tabelnya, sudah Bu Ika siapkan tabelnya. Kalian tinggal mengisi. Nah ini, sebelum dijemur bentuknya seperti apa ya? Setelah dijemur bentuknya seperti apa? Nanti silahkan kalian amati. Kalau lilin, ini setelah dibakar dan sebelum dibakar. Selanjutnya ada menguap. Nah, kain lap basah tadi, kira-kira nek sebelum dijemur dan setelah dijemur itu nanti ada perbedaan tidak? Kalian silahkan amati. Kemudian mencair es batunya sebelum dijemur dan setelah dijemur. Ayo bagi tugas ya. Ada yang melakukan pengamatan, ada juga yang menjawab pertanyaan. Oke, nomor 1, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat? Iya Mbak, kenapa Mbak? Udah selesai. Oke, pinter sekali. Pertanyaannya yuk dijawab dulu ya. Sudah dicatat semua hasilnya? Udah, Bu. Oke, pinter. Pertanyaannya, oke. Pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Oke, silakan dijawab. Nih, sampai nomor 5. Dari soal 1. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Kira-kira mengapa ya? Silahkan kalian analisis sendiri jawabannya. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Selanjutnya nomor 2. Faktor yang menyebabkan benda tadi dari cair jadi padat. Apa? Benda tadi apa, Bu? Gimana Mbak Oki? Apa faktor kunci menyebabkan suatu benda bisa berubah? Nomor 2. Oh iya, ini kan kalian harus bisa menganalisis ya. Nanti silahkan didiskusikan. Kalau sudah, nanti kita bahas bersama-sama. Nomor 3, menurut kalian, mengapa es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair?
Nah, silahkan. Nomor 4, apa yang menyebabkan air dapat berubah menjadi gas? Dan yang terakhir, mengapa ukuran kapur barus yang dipanaskan berubah? Ya, itu tadi. Nih, kalian tadi sudah menyimak video ya. Nih, ini tadi ada di bagian video yang kalian simak. Tadi menyimak tidak? Tentunya Iya. menyimak ya. Kelas 4 hebat. Oke. Sudah selesaikah? Sudah. Oke. Bu. Habis begitu, silahkan kalian presentasi. Urut dari Mbak Baik. Silahkan maju ke depan. Mempresentasikan hasilnya. Mbak Baik mana ini ya? Oke, Mbak Baik. Ya, silahkan mempresentasikan hasilnya. Beri tepuk tangan buat Mbak Baik. Iya, bagus sekali hasil presentasinya. Ada yang mau menanggapi? Oke, Mas Umam mau menanggapi? Oke. Enggak, Bu, presentasinya udah bagus. Udah baik ya, kelas 4 hebat. Oke, sekarang apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kalian tadi membuat kesimpulan. Sebelum membuat kesimpulan, Bu Ika akan bahas satu persatu ya. Nih, kita bahas satu persatu. Mentega sebelum dijemur, tadi padat ya? Padat apa cair sebelum dijemur? Padat, Bu. Padat. Setelah dijemur, Padat, Bu. setelah dijemur, Meleleh, Bu. meleleh. Kemudian permen coklat sebelum dijemur, Ada. Padat. padat juga. Setelah dijemur, meleleh. Meleleh. Lilin juga Meleleh. sebelum diberi api, ya dia padat. Cair Setelah jadinya. diberi api, dia meleleh. Meleleh lama-lama habis. Ya. Selanjutnya menguap. Kain lap basah. Kalau sebelum dijemur otomatis basah. Basah, Setelah dijemur menjadi kering, kering. Iya. Airnya menguap. Kemudian mencair. Es batu tadi sebelum dijemur keras ya. Keras. Setelah dijemur menjadi cair. Mencair. Mencair. Sekarang nomor 1. Mengapa lilin dapat kembali padat setelah didinginkan? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, lilin tadi diberi api, kemudian meleleh. Nah, kalau proses meleleh berarti dia menerima tadi apa? Panas. Mendapatkan Panas, Bu. panas. Iya, mendapatkan Kalor. Kalor ya Mbak Oki ya, bukan kolor ya. Iya, Bu Guru. Kalor. Oke. Tetapi ini pertanyaannya dibalik. Lilin yang tadi meleleh kok bisa padat ya setelah didinginkan? Mengapa? Karena melepas Melepas kalor. kalor, Bu. Benar sekali Mas Hari. Oke, jempol 2. Jempolnya 2 apa 4 ya? Bu Ika nek tangannya cuma punya jempol 2. Oke, berarti itu lilinnya melepaskan kalor. Ya, jadi menjadi padat kembali. Setelah itu, menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Apa tadi? Panas. Panas, pintar sekali. Panas, kalor, Kalor. Oke. kalor. Hebat, tepuk tangan untuk kelas 4. Wah, pintar semua ini. Oke, selanjutnya berarti apa yang bisa kalian simpulkan ya dari proyek dan eksperimen hari ini? Apa? Ada yang namanya menyerap kalor dan melepas kalor. Oke, pinter. Oke, Mas Umam, kalau menyerap kalor tadi perubahan wujudnya apa saja yang menyerap kalor? Apa Mas Umam? Ada Mencair, Bu. mencair. Terus apa lagi? Mas Hening yang menyerap kalor, Menguap. Oke, dan ada masih selanjutnya yang melepaskan kalor. Melepaskan kalor ada Membekuh. Biar apalagi Mengembun. mengembun, deposisi. Oke. Selanjutnya Bu Ika beri PR ya.
PR-nya adalah kalian silahkan mencari tahu tentang sublimasi dan juga deposisi. Sudah dicatat? Silahkan Sudah, Bu. dicatat. Oke, apa tadi PR-nya? Sublimasi dan Deposisi dan Deposisi. deposisi. Oke, pinter. Kelas 4 hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, Bu Ika pengen kalian menyanyi lagu daerah. Nah, lagu daerah apa kira-kira ya? Lagu daerah berasal dari Jawa. Gundul-gundul pacul. Ada yang masih ingat? Itu kita sering lakukan zaman kita, kalian masih kelas 1 2, masih ingat lagunya? Gundul-gundul pacul? Masih, Bu. Pakai gerakan ya. Bisa dipimpin Mas Umam. Ayo Mas Umam bareng-bareng sama Bu Guru yuk. Gundul-gundul pacul. 1, 2, 3. Gundul, Oke, terima kasih anak hebat. Iya, oke, terima kasih. Waktu sudah siang, sudah berkeringat kita. Oke, boleh ya, boleh minum dulu. Tadi yang bawa minum silakan diminum dulu. Ya, sudah ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini dan semoga besok masih tetap semangat, pagi. Iya, semangatnya harus tetap semangat pagi. Oke, silahkan dipimpin doanya, Mbak Intan. Oke. Oke, Bu. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah? Sudah, Bu. Oke, hati-hati pulangnya. Yang belum dijemput silahkan menunggu sebentar. Jangan ada yang lari-larian ya. Sudah? Bu Ika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.